Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi manajemen keuangan dengan tema penganggaran modal atau capital budgeting, dan nanti pembahasannya akan saya kaitkan dengan investasi dalam aktiva tetap. Materi-materi ini sangat penting untuk pengelolaan manajemen keuangan pada investasi dalam aktiva tetap, dan khususnya pada perusahaan-perusahaan yang menginvestasi besar-besaran dalam aktiva tetap atau proyek-proyek tertentu yang sifatnya jangka panjang. Pembahasan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan manajemen modal kerja, di mana manajemen modal kerja ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan perdagangan atau perusahaan-perusahaan manufaktur yang pengelolaan modal kerjanya itu cenderung cepat dan fokusnya pada kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan capital budgeting itu lebih pembahasannya kepada investasi-investasi pada proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang. Sedangkan kalau di manajemen modal kerja, perputaran modalnya cukup cepat, cash conversion cycle-nya itu cukup cepat. Sedangkan investasi dalam aktiva tetap, cash conversion cycle-nya itu panjang, biasanya lebih dari setahun dan pengembaliannya tahunan. Ya, meskipun proyek-proyek tertentu bisa saja pengembaliannya dalam jangka yang lebih singkat. Unilever, kemudian Kino, Garuda Food, itu contoh perusahaan-perusahaan yang manajemennya lebih mementingkan manajemen modal kerja daripada investasi dalam aktiva tetap. Meskipun investasi dalam aktiva tetap dan capital budgeting tetap penting untuk perusahaan itu, tapi orientasinya lebih pada manajemen modal kerja. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang padat modal seperti Indosat, Telkom, PLN, itu investasi dalam aktiva tetap atau proyek-proyek jangka panjangnya itu lebih dominan daripada manajemen modal kerjanya. Ini bisa dilihat pada mana yang lebih dominan kalau pada struktur aset, antara aset lancarnya dengan aset non lancarnya. Kalau yang lebih banyak adalah pada aset lancarnya, maka itu dominan manajemen modal kerjanya. Sedangkan kalau yang lebih banyak adalah pada aset non lancar, maka itu contoh perusahaan yang dominan pada capital budgeting atau investasi dalam aktiva tetapnya. Pembahasan ini akan kita mulai dengan penjelasan apa itu konsep penganggaran modal atau capital budgeting, dan kemudian kenapa yang kedua adalah pembahasan ini dikaitkan dengan aktiva tetap gitu. Kemudian metode-metode analisa yang digunakan yaitu antara lain payback period, NPV atau net present value, IRR atau internal rate of return, dan PI atau profitability index. Serta untuk menentukan yang keempat ini adalah kriteria untuk menentukan apakah satu proyek itu dikatakan layak jika apa kriterianya, sedangkan yang tidak layak jika bagaimana. Kita mulai dengan apa itu capital budgeting, yang sering diterjemahkan sebagai penganggaran modal. Penganggaran modal ini merupakan cara atau metode untuk menganalisa proyek yang potensial. Artinya potensial di sini adalah belum dilakukan dan akan dilakukan, dan analisanya ini digunakan untuk menilai apakah proyek bisnis tersebut layak dilakukan atau tidak. Contohnya investasi dalam aktiva tetap, pembukaan proyek baru, pembelian perusahaan, kemudian pengembangan cabang atau kemudian penggantian alat baru gitu, yang butuh investasinya dalam jangka panjang. Pilihan proyek itu sifatnya adalah tidak tetap, biasanya sekali dan kegiatannya tidak berulang. Ini berbeda dengan manajemen modal kerja di mana cash conversion cycle itu berulang gitu. Dari kas sebagaimana di materi manajemen modal kerja ya, dari kas diberikan bahan baku, diolah, dijual, kemudian ditagih menjadi uang lagi. Proses perputarannya itu relatif cepat dan berulang. Sedangkan capital budgeting, penganggaran modal, ini bukan aktivitas yang berulang.
Kalaupun berulang mungkin jangka waktunya sangat panjang. Beli mobil ya tidak perlu tiap tahun beli mobil, tapi mungkin sekian tahun nanti ganti begitu ya. Itu investasi aktiva tetap dalam bentuk mobil. Pembangunan gedung itu juga proyek. Kenapa? Karena pembuatan gedung, pembelian tanah itu sifatnya adalah tidak berulang, hanya sekali dan kemudian digunakan untuk jangka panjang. Apalagi beli perusahaan atau proyek-proyek yang lain. Sehingga proyek di sini adalah proyek itu cirinya tidak berulang, tidak sebagaimana modal kerja, kemudian dia jangka waktunya cukup panjang. Dan proyek itu bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu proyek yang sifatnya independen, pilihan proyek ya, ketika dihadapkan pada pilihan apakah milih A atau B atau C atau D gitu ya, pada banyak pilihan proyek mana yang dipilih, mana yang layak, mana yang kemudian dilaksanakan. Nah, pilihan proyek itu sifatnya hubungannya di antara berbagai macam proyek itu maunya A, B, C, D gitu ya. Umpamanya ada 4 proyek A, B, C, D, maka sifatnya bisa independen. Artinya independen adalah cash flow dan keputusan salah satu proyek tidak berpengaruh ke proyek yang lain. Sedangkan kalau mutually eksklusif, sebaliknya cash flow dan keputusan penerimaan satu proyek itu dapat berpengaruh terbalik ke proyek yang lain. Contoh kalau ada proyek A dan B maunya. Jika A diterima, maka proyek B tidak dapat dilakukan atau tidak layak dilakukan. Begitu pula sebaliknya gitu. Kalau milih B, maka A tidak bisa dilakukan. Ini yang disebut dengan proyek yang mutually eksklusif. Kalau proyek independen itu selama proyek itu layak, selama bisnis itu layak, maka itu dilaksanakan. A, B, C, D layak, maka laksanakan semua. Tapi seringkali dalam praktek bahwa kemudian tidak bisa memilih semua proyek itu dilakukan. Kenapa? Karena umumnya biasanya adalah keterbatasan sumber daya. Apakah itu modal, apakah itu SDM, dan lain sebagainya. Nah, keputusan capital budgeting kadang-kadang ini kalau perusahaannya nanti di pembahasan di laporan-laporan atau berita-berita itu seringkali nanti pembahasannya bukan capital budgeting tapi dibahas dengan pengeluarannya, yaitu capital expenditure, disingkat dengan CAPEX, CAPEX, yaitu singkatan dari capital expenditure, CAPEX. Nah, CAPEX ini sebetulnya merupakan pengeluaran investasi yang sifatnya jangka panjang dan sifatnya ini untuk modal gitu. Nanti maka pembahasan kalau Anda pengen ini bahas capital expenditure, capital budgeting ini contohnya kayak apa? Anda cari saja di Google, tuliskan CAPEX atau capital expenditure, maka itu akan keluar contoh bagaimana perusahaan-perusahaan melakukan penganggaran modal untuk satu investasi pada tahun-tahun tertentu yang sifatnya akan jangka panjang. Nah, capital budgeting atau capital expenditure tadi itu keputusan dengan pengeluaran investasi yang besar dan implikasinya jangka panjang. Nah, kenapa pembahasan ini saya kaitkan dengan aktiva tetap atau aset tetap? Salah satu penggunaan dalam analisa capital budgeting itu adalah investasi dalam aktiva tetap. Aktiva tetap itu biasanya dibebankan dalam beberapa periode akuntansi. Ini yang disebut kalau aktiva tetap yang berwujud dengan depresiasi. Tinggal nanti metode depresiasinya apa? Apakah garis lurus atau metode berbagai macam depresiasi. Saya tidak akan membahas tentang hal tersebut di dalam sesi ini. Nah, kalau itu investasinya dalam aset tetap yang tidak berwujud, maka nanti depresiasinya namanya amortisasi. Sedangkan kalau itu investasinya dalam sumber daya alam, maka disebut dengan deplesi. Umpamanya membeli tanah yang di dalamnya ada kandungan emas atau kandungan minyak gitu. Dan ini bisa berumur di tambang sampai sekian puluh tahun atau sekian tahun, maka itu nanti dideplesikan tiap tahunnya berapa. Nah, sebetulnya memang pembahasan capital budgeting itu lebih luas dari itu, tidak hanya aktiva tetap ya, tetapi nanti dalam praktek yang paling banyak memang ini dikaitkan dengan aktiva tetap gitu. Apa saja tahapan untuk menganalisis penganggaran modal atau capital budgeting? Yang pertama adalah memperkirakan aliran kasnya, dan aliran kas ini secara bagian besar dibagi dua menjadi aliran kas masuk atau inflow dan aliran kas keluar atau outflow.
dan nanti yang diperhitungkan pada tiap periodenya adalah netnya saja. Apa itu net? Yaitu kas masuk dikurangi dengan kas keluar. Nanti netnya berapa gitu. Kalau lebih banyak kas keluarnya ya negatif, kalau lebih banyak kas masuknya ya positif. Maka nanti yang diperhitungkan adalah nilai bersihnya atau netnya. Nah, jenisnya bisa dikategorikan menjadi 3, yang disebut dengan berdasarkan waktunya, yang disebut dengan initial cash flow. Initial cash flow ini merupakan pengeluaran pada awal periode investasi, sering dinotasikan nanti dengan T0. Periode pada awal investasi itu mengeluarkan uang, biasanya capital expenditure dalam jumlah yang cukup besar, yang pada awal periode ini disebut dengan initial cash flow. Kemudian operational cash flow. Nah, operational cash flow ini ada arus kas masuk ada arus kas keluar, karena ketika perusahaan itu sudah operasional, ketika bisnis itu sudah beroperasional, proyek itu selesai, kemudian dioperasionalisasikan, contohnya bangun pabrik, ini proyek pembangunan pabrik, begitu investasinya sekian, itu capeknya, capital expenditure-nya, itu disebut dengan initial cash flow, yang arus kasnya negatif karena dia keluar uangnya, investasinya ini keluar. Kemudian setelah pabrik itu jadi, maka dia berproduksi, dia akan menghasilkan uang masuk, tapi dia juga akan menghasilkan uang keluar. Kenapa? Karena untuk mungkin biaya uang masuk karena dari penjualan, sedangkan uang keluar karena untuk membiayai berbagai macam aktivitasnya, biaya-biaya operasionalnya, biaya tenaga kerja, overhead, macam-macam. Nah, ini yang diperhitungkan adalah netnya saja. Artinya netnya adalah arus kas masuk dari penjualan ini dikurangi dengan arus kas keluar dari operasional, maka nanti netnya berapa. Kemudian selanjutnya adalah terminal cash flow. Terminal cash flow ini adalah terminal itu pemberhentian gitu kan. Maka ini terminal itu adalah pemberhentian terakhir, maka kalau terminal cash flow ini arus cash flow yang didapatkan pada akhir periode. Contohnya kemudian setelah berapa tahun, umumnya setelah 10 tahun pabrik itu mau dijual karena mungkin mau pindah begitu, atau diperbarui, dijual, maka dijual menghasilkan uang berapa. Nah, itu terminal cash flow, dan terminal cash flow ini sifatnya positif karena arus kasnya masuk gitu. Nah, setelah memperkirakan aliran kas, maka kemudian nanti yang selanjutnya adalah mengukur resiko cash flow. Resiko ini artinya kan ada kemungkinan, karena ini potensi atau proyek yang nanti penghasilannya belum pasti, maka penghasilan yang belum pasti ini kalau tidak pasti, kalau banyak kemungkinan untuk tidak seperti yang diharapkan, maka itu resikonya cukup tinggi. Contoh, beli tambang minyak gitu ya, beli lahan kemudian investasi untuk tambang minyak atau mungkin mineral yang lain, investasinya sangat besar dan ini resikonya besar ya kalau keluarnya benar-benar minyak atau gas sebagaimana yang diharapkan, tapi kalau keluarnya lumpur sebagaimana yang terjadi di Lapindo, itu berarti sangat merugikan gitu. Sehingga semakin besar resikonya, nanti dampaknya adalah ini kaitannya sama, kalau resiko cash flow-nya besar, kemungkinan ketidakpastiannya besar, maka ini nanti kaitannya sama biaya modalnya. Biaya modal atau weighted average cost of capital, atau bisa dinotasikan WACC atau bisa dinotasikan R atau rate of return yang diharapkan. Semakin besar resiko cash flow, biasanya biaya modal yang diminta oleh investor juga akan semakin besar. Dan selanjutnya terakhir nanti adalah evaluasi cash flow. Nah, kita lebih berorientasi pembahasannya nanti pada evaluasi cash flow ini. Apakah proyek ini atau investasi ini layak atau tidak, ini dilihat dari evaluasi cash flow-nya. Nah, evaluasi yang pertama adalah payback period, yaitu jumlah waktu, umumnya dalam tahun, bisa saja bulan, bisa hari atau minggu, terserah dari satuannya, tapi yang umum karena jumlah waktunya ini jangka panjang biasanya tahun. Jumlah waktu yaitu umumnya tahun yang diperlukan untuk menutup biaya proyek. Atau ini untuk menjawab payback period adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan modalnya kembali. Contoh, ini proyek L dengan arus kas, contohnya adalah investasi awalnya sebesar 100 juta. Ini adalah initial cash flow, minus 100 juta. Kenapa minus? Karena dia keluar, dan ini investasi, keluar uang.
Tapi dari investasi ini dia akan mendapatkan arus kas masuk bersihnya. Arus kas masuk bersih berarti arus kas masuk dikurangi arus kas keluar pada periode operasional itu pada tahun pertama 10 juta, tahun kedua 60 juta, tahun ketiga 80 juta. Asumsinya 3 tahun ini saja. Pertanyaannya berapa lama payback periodnya? Maka ini bisa digambarkan sebagaimana yang ada di sini, yaitu 0, 1, 2, dan 3 itu adalah angka yang menunjukkan waktu 0, di mana CFT adalah cash flow pada saat T, yaitu T-nya pada 0 itu pada initial cash flow, kemudian T pada periode pertama dia ke tahun pertama adalah mendapatkan 10, pada periode ke 0 itu investasi sebesar 100 juta, saya tuliskan saja dalam jutaan ini berarti minus 100. Kemudian tahun pertama dia akan masuk 10, tahun kedua akan masuk 60 juta, tahun ketiga 80 juta. Saya masukkan dalam jutaan saja sehingga 10, 60, 80. Nah, secara kumulatif cash flow tersebut pada initial cash flow adalah minus 100. Minus 100 mendapatkan 10, maka ini dapat minus menjadi kumulatifnya minus 100 tambah 10 menjadi minus 90. Kemudian tahun kedua dia dapat 60 dikurangi 90 menjadi minus 30, dan minus 30 ini tahun ketiga mendapat arus kas masuknya 80 sehingga sisanya kumulatifnya adalah plus 50. Maka proyek L ini jangka waktu pengembaliannya adalah 2 tahun karena 10, 60 dan tahun ketiga itu sudah kembali full, sehingga 2 tahun yaitu 10 tahun pertama, 60 tahun kedua atau 70 sehingga kurangnya 30. Selama 1 tahun dia mendapatkan 80, maka 2 tahun ditambah 30 dibagi 80. 80-nya karena selama tahun ketiga itu masuknya 80, sedangkan yang dibutuhkan untuk nutup biaya proyek itu kurangnya adalah 30. Maka ini 2 tambah 30 per 80 sama dengan 2,375 tahun. Nah, payback period ini punya kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya apa? Menyediakan indikasi resiko dan likuiditas proyek. Artinya ini resiko proyek ini aman sampai dengan 2,375 tahun. Proyek ini harus diamankan sampai waktu itu. Kenapa? Karena inilah waktu proyek itu bisa kembali. Dan ini melihatkan likuiditas proyek. Artinya apa? Kalau setelah 2,375 tahun setelah modalnya balik, maka ini longgar likuiditasnya. Kebutuhan modalnya untuk pengembalian modal menjadi lebih longgar. Nah, biasanya ini nanti ada kebijakan-kebijakan tertentu ketika masih ketat karena periode investasinya belum kembali, investasi awalnya belum kembali, dan setelah investasinya kembali. Dan kelebihannya adalah mudah menghitung dan memahami. Ini dasar investasi yang paling gampang digunakan di payback period ini. Ya, kalau tadi namanya proyek 100 juta tiap tahun menghasilkan 50 juta. Payback periodnya berapa? 2 tahun gitu ya, karena 52 tahun sudah balik modal. Ini mudah menghitung, mudah memahami, meskipun istilahnya kadang-kadang digunakan yang lain, umpamanya digunakan istilah ini balik modalnya berapa lama gitu. Nah, balik modalnya berapa lama ini sekarang nggak langsung dia ngomong payback period. Nah, tapi ini jangan dirancukan dengan BEP, break even point. Itu konsep yang berbeda, karena break even point adalah titik penjualan supaya impas, dan ini biasanya pembahasannya pada operasional bukan pada investasi. Meskipun ini juga bisa digunakan ya, tapi ini istilah yang berbeda gitu. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah mengabaikan nilai waktu uang. Karena uang pada periode ini dengan uang periode tahun depan, tahun kedepannya lagi, dan selanjutnya itu nilainya berbeda menurut konsep time value of money, nilai waktu uang. Apa itu kan konsep time value of money? Anda bisa buka lagi video saya yang tentang menjelaskan konsep nilai waktu uang atau time value of money tersebut. Nah, di proyek payback period ini mengabaikan nilai waktu uang tersebut. Dan yang kedua, mengabaikan cash flow setelah periode pengembalian, payback periodnya. Kalau Anda perhatikan, yang penting adalah 2,375 tahun. Setelah itu seolah-olah cash flow-nya tidak penting. Padahal itu justru penting, karena kalau diperhatikan tadi adalah 10, 60, 80. Mungkin kalau ini proyeknya berlanjut, tahun keempat mungkin lebih tinggi lagi, dan itu kan sangat menguntungkan. Tapi sayangnya ini mengabaikan konsep payback period, itu mengabaikan jangka periode pengembalian setelah masa investasi itu seolah-olah diabaikan.
Nah, untuk mengatasi kecenderungan payback period yang tidak memperhitungkan time value of money, nilai waktu uang, maka ini bisa digunakan yang disebut dengan discounted payback, yaitu nilai payback yang didiskontokan. Didiskontokan dari apa? Dari biaya modalnya. Contoh ini biaya modalnya 10% gitu ya. Contoh ini 10% yang antara nilai 0 sama 1 itu kan ada angka 10%. Anggaplah biaya modalnya itu 10%. Maka present value dari 10% pada 0 kan tetap minus 100. Tapi present value pada tahun kedua yaitu 10 itu menjadi 9,09. Dari mana ini? Yaitu nilai 10 ini di present value kan dengan diskonto 10%, maka 10 dibagi 1 plus 0,1 atau 1 plus 10%, pangkat 1 plus 10% nya ini dipangkatkan 1. Nanti yang pada 60 nya dipangkatkan 2, yang 80 nya dipangkatkan 3, sehingga nilainya menjadi pada tahun pertama ini 10 menjadi 9,09, 60 menjadi 49,59, dan yang 80 menjadi 60,11. Dari mana ini? Nanti yang 60 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2. Dan yang 80 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 3. Sehingga secara kumulatif sama dengan yang sebelumnya, minus 100 ditambah 9,09 menjadi minus 90,91, minus 90,91 ditambah 49,59 menjadi minus 41,32, minus 41,32 ditambah 60,11 sisa 18,79. Nah, discounted payback-nya itu adalah 2 ditambah kekurangannya setelah 2 tahun adalah 41,32, tapi selama setahun menghasilkan 60,11 dari present value-nya, maka 2,7 tahun. Memang lebih tinggi dari payback period yang biasa karena nilai pada periode-periode setelah periode ke 0 atau 1 dan seterusnya itu nilainya didiskontokan. Karena didiskonto lebih kecil, karena operational cash flow-nya lebih kecil, maka jangka waktunya menjadi lebih panjang. Kriteria selanjutnya adalah NPV dan PI. NPV adalah Net Present Value dan PI adalah Profitability Index atau indeks profitabilitas atau indeks keuntungan. Ini biasanya digunakan bergantian karena prinsipnya saja yang berbeda, tapi ini sejenis sebetulnya. NPV itu prinsipnya adalah penjumlahan, sedangkan Profitability Index ini adalah prinsipnya adalah pada pembagian. Yaitu apa itu? NPV adalah jumlah present value dari cash inflow yang dinotasikan dengan positif, dan present value dari cash outflow yang dinotasikan dengan negatif. Ini secara notasional rumus ini bisa diberikan NPV adalah sigma atau penjumlahan dari cash flow yang didapat pada periode T setelah di present value kan. Ya, PV sama dengan FV dibagi 1 plus I pangkat N atau pangkat T pada periode selanjutnya. Nah, di sini dituliskan menjadi FV-nya menjadi CF cash flow, kemudian 1 plus R-nya itu IR-nya, II-nya diganti menjadi R, T-nya itu ya, itu maka NPV adalah CFT dibagi 1 plus R pangkat T, tapi ini memperhitungkan kalau cash inflow masuk itu berarti positif, kalau cash outflow berarti negatif, nanti tinggal dijumlahkan. Atau dengan gampangnya net present value adalah present value inflow dikurangi dengan present value outflow. Present value dari inflow adalah present value dari arus kas masuk. Tadi contohnya kas operasional untuk proyek adalah 10, 60, 80. Itu yang disebut dengan present value inflow. Sedangkan present value dari outflow itu adalah present value dari kas keluar. Kas keluar yang di sini yang diperhitungkan adalah initial cash flow dalam contoh tadi, yaitu 100 juta. Kalau NPV itu penjumlahan atau prinsipnya bisa pengurangan present value inflow dikurangi present value outflow. Sedangkan kalau profitability index ini adalah pembagian, yaitu present value inflow dibagi present value outflow, atau jumlah dari present value yang didapatkan dari arus kas masuk dibagi dengan uang yang keluar gitu ya. Nanti kita lebih jelasnya kita akan contohkan dengan proyek L tadi. Contoh ini NPV untuk proyek L, yaitu NPV dan PI-nya. Tadi yang periode ke 0 minus 100 itu kan present value-nya tetap minus 100 karena di periode 0. Minus 100 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 0 adalah 1 gitu ya. Maka minus 100, sedangkan 1 present value-nya dengan biaya modal 10% itu 9,09, 60 dengan present value kan pada periode kedua itu 49,9, sedangkan periode ketiga 80 di present value kan itu menjadi 60,11.
Ini dijumlah menjadi 118,79. Kan 118,79 dikurangi 100 sama dengan 18,79. Maka NPV, net present value dari L tersebut 18,79. Sedangkan profitability index untuk proyek L ini adalah 1,879. Kenapa? Karena akumulasi arus kas masuknya adalah 118,79, yaitu penjumlahan dari 9,09 ditambah 49,59 ditambah 60,11, atau jumlahnya adalah 118,79. Ini dibagi ya, kalau tadi NPV itu dikurangi, kalau ini prinsipnya dibagi 100. Nah, ini mengabaikan plus minusnya ini. Maka 1,879. Dengan kata lain bisa dikatakan kalau NPV satu proyek adalah positif, maka profitability index-nya akan lebih dari 1. Begitu pula sebaliknya, kalau NPV itu negatif, maka profitability index-nya akan kurang dari 1. Kriteria selanjutnya adalah IRR atau Internal Rate of Return. Internal Rate of Return adalah tingkat diskonto atau persentase, ya, tingkat keuntungan dari proyek tersebut atau persentase yang membuat present value dari cash masuk atau inflow sama dengan present value dari cash outflow. Ya. Present value outflow ini biaya, sedangkan present value inflow ini harus cash masuk. Atau dengan kata lain adalah tingkat diskonto yang membuat NPV-nya adalah 0. Present value inflow dikurangi present value outflow 0, atau present value inflow sama dengan present value outflow. Jadi cash flow yang outflow-nya adalah yang periode 0, sedangkan CF pada periode 1, 2, dan 3 ini yang inflow-nya. Secara ilustrasi lebih jelas ini seperti ini. IRR untuk proyek L adalah ini minus 100, itu 10, 60, 80 itu kan kalau langsung dijumlahkan lebih dari 100. Tapi ini berapa IRR-nya? Kalau tadi 10% kan masih positif. Berapa IRR-nya? Kalau 10, 60, 80 ini sama dengan 100 juga, sehingga nanti NPV-nya sama dengan 0. Maka IRR-nya untuk proyek L itu adalah 18,13. Gampangannya lebih dari 10% saja. Tadi kalau 10% saja masih sisa 18,79. Maka ini pasti lebih dari 10%, gampangannya begitu. Dari berbagai macam kriteria, dari berbagai macam formulasi tadi, alat evaluasi yaitu NPV, payback period, PI, dan IRR ini pilihannya adalah kalau proyek itu independen atau proyek itu hanya satu, ya proyek itu akan diterima atau dikatakan layak kalau selama NPV-nya lebih besar dari 0, atau dengan kata lain NPV-nya positif. Dan ketika NPV-nya positif, maka ini ekuivalen dengan PI-nya, akan profitability index-nya akan lebih dari 1. Sedangkan dengan menggunakan kriteria yang sama, yaitu proyek itu ditolak atau tidak layak ketika NPV-nya kurang dari 0 atau NPV-nya negatif. Nah, dan ini ekuivalen dengan profitability index yang kurang dari 1. Payback period itu digunakan dan proyek itu dianggap layak ketika payback periodnya lebih kecil dari target. Ketika payback periodnya lebih kecil dari target, maka pengembaliannya ini lebih cepat dari yang diharapkan, yang ditargetkan gitu. Dan ini proyeknya diterima. Tapi sebaliknya, ketika payback period ini lebih besar daripada target, dengan kata lain pengembaliannya lebih lama, maka proyek tersebut ditolak. Contoh kalau tadi yang di proyek L ya, tadi kan payback periodnya 2,375 tahun. Kalau targetnya 3 tahun, maka proyek tersebut layak, ya, layak. Kalau menggunakan IRR, proyek itu dikatakan diterima atau dikatakan layak ketika IRR-nya, internal rate of return-nya, itu lebih besar daripada weighted average cost of capital atau WACC, yaitu WACC ini adalah biaya modal tertimbang rata-rata. Biaya modal tertimbang rata-rata ini biaya modal yang digunakan oleh perusahaan itu karena menggunakan berbagai macam modal, dan ini nanti dirata-ratakan penggunaannya. Anda bisa lihat pada struktur modal. Rate of return
internal rate of return atau IRR-nya itu dikatakan proyek ini layak atau diterima kalau lebih besar daripada biaya modal rata-rata. Sedangkan proyek ini ditolak atau tidak layak ketika internal rate of return-nya itu lebih kecil daripada weighted average cost of capital atau biaya modalnya, yaitu rate of return proyek lebih kecil dari biaya modal rata-ratanya. Nah, ini kalau digambarkan secara grafik di mana sumbu tegak itu di NPV dan sumbu mendatar adalah R atau WACC-nya, maka proyek itu layak atau investasi itu diterima ketika NPV-nya itu positif. Ketika selama NPV-nya itu positif, yaitu di atas garis R itu, di atas R itu yang 0 itu, maka NPV-nya positif, disinilah itu diterima. Mana cut off-nya? Cut off-nya adalah pada IRR. Ya. Ketika IRR-nya itu lebih besar daripada R atau WACC-nya, yaitu RWACC, maka disitulah NPV-nya selalu positif. Tapi sebaliknya ketika biaya modal atau R atau WACC-nya itu lebih dari IRR-nya, internal rate of return, maka NPV-nya akan negatif, sehingga investasinya ditolak. Dan ini investasi ditolak ketika NPV-nya negatif, ini berarti PI-nya kurang dari 0. Ketika NPV-nya positif, maka PI-nya lebih dari 1. Nah, ini wilayah-wilayahnya gitu. Sehingga IRR-nya itu mudahnya adalah ini adalah cut off rate atau titik potong untuk menentukan ini layak atau enggak. Tinggal membandingkan IRR dengan WACC-nya. Nah, sebagai bentuk latihan, maka silahkan ini dikerjakan. Ini contoh latihan, ada proyek A dan proyek B, atau kalau ini pilihannya hanya boleh milih satu, maka pilih proyek A atau B. Kalau ini proyeknya independen, ya selama ini layak A dan B bisa dipilih. Tapi kalau ini mutually exclusive, maka harus pilih salah satu. Kalau dua-duanya layak, ya milih yang terbaik. Kalau yang salah satu layak, ya gampang aja yang satu dua. Nah, proyek A dan proyek B, anggaplah ini sama investasinya sebesar 15 juta. Sama di periode 0, investasinya sama 15 juta. Tetapi proyek A itu pengembaliannya, arus kas masuknya itu berbeda dengan proyek B. Proyek A itu 5 juta pada tahun pertama, 10 juta pada tahun kedua, dan 20 juta pada tahun ketiga. Sedangkan proyek B itu pengembaliannya dari investasi 15 juta ini pada tahun pertama 10 juta, tahun kedua 10 juta, dan tahun ketiga 6 juta. Pertanyaannya, berapa lama payback period proyek A? Pertanyaan kedua, berapa lama payback period proyek B? Pertanyaan ketiga, berapa NPV dan PI proyek A jika biaya modalnya 10%, jika WACC-nya atau R-nya 10%. Berapa NPV dan PI proyek B jika biaya modalnya sama 10%. Apakah proyek B dan A dan B itu layak? Maka silahkan dijelaskan kenapa dikatakan layak atau kenapa tidak dikatakan layak. Dan jika harus memilih salah satu, mana yang dipilih, A atau B? Jika kedua-duanya layak, maka mana yang dipilih, A atau B? Latihan kedua ini tentang CVEK yang mau menyewakan mesin jahitnya. Mesin jahitnya ini harganya anggaplah 1 juta rupiah gitu, yang akan disewakan kepada Budi dan Ari selama 5 tahun. Biaya modal CVEK adalah 15%, R atau WACC-nya adalah 10%. Budi dan Ari berbeda kesediaan membayar ongkos sewa dengan susunan sebagai berikut. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Budi itu bersedia membayar tahun pertama sedikit 200, kemudian naik 50.000 konsisten selama 5 tahun, sehingga pada akhir tahun kelima 400.000. Sedangkan Ari itu konsisten, dia di angka 300.000 ongkos sewanya. Berapa lama payback period masing-masing sewa kepada Budi dan Ari tersebut? Yang kedua, berapa NPV dan PI masing-masing jika menyewakan pada Budi atau menyewakan pada Ari? Berapa IRR jika menyewakan pada Budi atau Ari? Dan apakah menurut Anda menerima Budi dan Ari adalah menarik atau layak? Dan kalau suruh milih salah satu, hanya Budi atau Ari, mana yang dipilih? Demikian pembahasan penganggaran modal ini dengan latihan-latihan yang sederhana. Silahkan dikerjakan, semoga bisa bermanfaat. Ya, belajar terus, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.